Oke, selamat datang di channel YouTube Si Kembar. Di tutorial kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan tool ellipse, kemudian ellipse art, insert block, dan make block. Oke, langsung saja yang pertama, yaitu ellipse. Ellipse itu bentuknya seperti ini, jadi bisa kalian lihat ellipse itu lingkaran tapi lonjong. Nah, cara menggunakannya seperti ini. Kalian bisa klik langsung ikonnya, atau kalian bisa ketik EL ellipse. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan. Specific axis endpoint of ellipse or arc or center. Jadi kalian bisa langsung klik di endpointnya, atau kalian bisa pilih arc dan center. Kita mulai langsung, kita coba dulu untuk endpointnya. Di klik di sini, kemudian di sini, maka yang terakhir kalian akan diminta untuk mengklikkan titik terakhirnya. Jadi berada di mana posisi titik terakhirnya ini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, atau misalkan kalian pilih center C, maka titik yang pertama kali kalian klik adalah titik tengah-tengah dari ellipse-nya. Nah, seperti ini. Itu untuk ellipse. Kemudian gimana kalau kita pilih art? Nah, kalau kita pilih art ini, maka toolnya akan beralih ke ellipse art. Jadi bukan ellipse lagi. Jadi dia sudah masuk ellipse art. Jadi kalau misalkan kalian ingin langsung menggunakan tool ellipse art, maka kalian harus mengetikkan EL kemudian A. Oke, seperti itu. Jadi perbedaan ellipse art dan ellipse saja itu, yakni ellipse art itu dia memiliki lubang atau memiliki sudut. Jadi ellipse-nya itu tidak penuh seperti ini. Jadi dia bisa dibentuk seperti memiliki celah antar ellipse-nya. Nah, bagaimana cara menggunakannya dari ellipse art? Jadi klik ikonnya, kemudian di sini akan diminta endpoint sama seperti ellipse tadi. Klik endpointnya, kemudian specific order endpoint of axis. Nah, misalkan kalian taruh sini, kemudian di sini akan diminta distance to the axis or rotation. Jadi kalian bisa pilih poin terakhirnya, atau kalian bisa lakukan rotasi dari ellipse-nya ini. Misalkan saya taruh titik terakhirnya di sini. Nah, kemudian akan diminta start angle or parameter. Nah, di sini kalian bisa tentukan sudut berapa. Di sini kalian bisa tentukan di sudut berapa ellipse-nya itu bermulai. Di sini kalian bisa tentukan titik awal garis dari ellipse di sudut berapa. Jadi misalkan di sudut 50. Nah, maka dia akan bermulai di sudut 50. Nah, bisa kalian lihat itu. Kemudian di sini akan diminta end angle or parameter include angle. Jadi kalian bisa masukkan di sudut berapa garis ellipse ini berakhir. Misalkan di sudut 180, maka dia akan berakhir di sudut 180. Bila kalian ingin memasukkan parameter, maka kalian tinggal memasukkan huruf P, kemudian kalian masukkan sudutnya berapa, 45, misalkan 50, maka dia akan mulai kurang lebih di sudut 50. Kemudian di sini ada
pilihan angle or include angle. Nah, perbedaannya kalau kita langsung menggunakan angle atau parameter dengan include angle, itu garis dari arcs-nya ini atau ellipse-nya ini itu benar-benar 180. Misalkan di sini mulainya di sudut 50, maka saya masukkan include angle I, kemudian masukkan 180, maka dia akan 180. Nah, 180 seperti itu. Nah, perbedaannya antara angle dan parameter itu seperti apa? Misalkan seperti ini, saya punya garis, kemudian saya ingin membentuk saya buatkan lingkaran terlebih dahulu. Nah, perbedaannya kalau kita menggunakan angle dan parameter seperti ini. Misalkan saya punya ellipse seperti ini, ellipse arc seperti ini. Kemudian di sini saya gunakan angle. Kemudian saya masukkan sudut 45, kemudian bisa kalian lihat garisnya ini antara garis kursor dari titik tengah-tengah ellipse dengan garis ellipse-nya itu pas. Jadi dia benar-benar mengikuti sudut dari kursornya. Nah, kalau kita menggunakan parameter seperti ini, kemudian saya pilih parameter, kita masukkan 45. Nah, dia tidak benar-benar mengikuti garis dari kursornya. Nah, dia akan tepat pada garis kursornya apabila sudutnya 90, sudutnya 0, sudutnya 180, dan 270. Kenapa bisa seperti ini? Ini akan menyesuaikan dengan bentuk ellipse-nya. Kalau ellipse-nya bentuknya lonjong seperti ini, maka dia tidak bisa mengikuti garisnya. Kalau ellipse-nya kalian buat benar-benar seperti lingkaran, maka dia akan mengikuti kalau kita menggunakan parameter. Oke, lanjut ke make block. Untuk insert block kita loncati terlebih dahulu, kita masuk ke make block dulu. Jadi block itu bentuknya seperti ini. Nah, kalian bisa menggabungkan seluruh objek-objek yang kalian buat di AutoCAD dengan menggunakan blok. Jadi misalkan saya punya blok ini namanya lingkaran, kemudian akan saya copy. Nah, ini sama bloknya namanya lingkaran. Jadi kalau di blok ini saya edit, maka di sini juga akan berubah. Jadi fungsinya blok itu seperti itu. Nah, cara buatnya seperti apa? Cara buatnya seperti ini. Jadi misalkan saya punya objek seperti ini, oke, kemudian kalian bisa klik ikonnya atau kalian bisa ketikkan huruf B. Nah, di sini akan diminta yang pertama kali nama dari bloknya, misalkan lingkaran 2. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama yaitu base point. Nah, kalian untuk titik dari bloknya ini itu akan kalian posisikan di mana. Misalkan kalau spesifik on screen kalian aktifkan, maka titik dari bloknya ini itu akan berada pada titik 00 dari koordinat absolutnya dari AutoCAD. Apabila kalian
pilih sendiri titiknya, misalkan di sini, maka dia akan mengikuti dari blok kalian. Blok kalian berada di sini, maka titiknya akan berada di situ. Nah, kemudian yang kedua ini objek. Kalian di sini akan diminta untuk menyelek objek yang akan kalian jadikan blok. Nah, misalkan tiga objek ini. Nah, kemudian spasi atau enter, maka di sini sudah akan muncul objek yang kalian blok. Nah, di sini juga 3 object selected dari 1, 2, 3. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kalau kalian ingin membuat blok, maka kalian harus mengaktifkan convert to block. Kalau kalian mengaktifkan delete, maka objek kalian ini akan hilang. Kalau kalian mengaktifkan retain, maka objek ini tidak akan menjadi blok. Jadi dia akan sama aja dengan bentuk awalnya. Nanti dia tidak gabung menjadi satu. Nah, di sini ada pilihan quick selected. Jadi kalian bisa menseleksi objek-objek kalian berdasarkan layer atau berdasarkan koordinatnya, plot stylenya, dan yang lain sebagainya. Biasanya saya sering menggunakan select objek ini ya. Oke. Kemudian setelah itu objek selesai, maka langsung klik OK aja. Untuk ininya nanti sudah akan menyesuaikan dengan format gambar AutoCAD kalian. Nah, oke. Jadi ini adalah blok yang telah saya buat tadi. Jadi seperti ini bentuknya. Ini bisa langsung gabung menjadi satu. Atau kalian bisa langsung menggunakan perintah seperti ini. Jadi select objeknya, kemudian ketikkan B, langsung kalian tinggal masukkan namanya. Kalau kalian sudah men-setting ini, jadi seperti itu. Lanjut ke yang terakhir, yakni insert block. Di sini adalah tool yang bisa membantu kalian untuk memasukkan dari blok-blok yang kalian buat atau yang kalian miliki di file kalian. Jadi kalian bisa langsung pilih blok apa yang kalian inginkan di file kalian. Nah, atau kalian bisa memilih blok yang telah kalian buat sebelumnya. Nah, ini misalkan saya pilih lingkaran. Nah, maka akan saya posisikan blok saya. Nah, dia akan mengikuti titik di mana dia akan dibuat. Nah, kalau saya pilih lingkaran 2, kan oke. Maka dia akan berada posisi di sini. Jadi karena tadi saya menggunakan titik tengah-tengahnya berada di objeknya, maka titik tangannya berada di objeknya. Ini akan mempermudah kalian dalam menggambar. Tapi kalau titiknya seperti ini jauh, maka ini juga akan sulit bagi kalian untuk memposisikannya. Jadi seperti itu. Nah, kegunaan dari blok ini juga, ini dapat mengembalikan atau dapat misalkan seperti ini. Ini bloknya akan saya hapus semua. Nah, kalau kita ingin menggunakan blok yang telah kita hapus, kita kan tidak bisa ngopi dari mana. Maka dari itu kalian bisa menggunakan insert block. Maka di sini akan ada blok-blok yang telah kalian buat tadi. Nah, seperti ini. Oke. Mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Kalau ada yang masih kurang paham, dapat kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.